Ya, berjumpa lagi dengan saya, Diki Sinau. Kali ini kita akan membahas peristiwa yang terjadi sekitar 11-12 hari yang lalu di Iran. Ya, adalah seorang wanita muda yang berumur 22 tahun yang bernama Mahsa Amini. Setelah 3 hari ditangkap oleh polisi syariah atau polisi moral Iran, eh, dia meninggal. Nah, sebenarnya peristiwa ini menjadi tonggak protes besar-besaran yang terjadi tidak hanya di Iran, namun juga di berbagai dunia. Misalkan ada di Turki, kemudian ada di Irak, kemudian ada di Inggris, kemudian di Kanada, di Prancis, dan di Amerika Serikat sendiri juga ada, dan beberapa negara lain. Nah, sebenarnya masalahnya adalah bahwa di Iran terdapat syariah atau kewajiban kepada wanita-wanitanya untuk mengharuskan berhijab dengan cara yang proper. Nah, kasus di Iran adalah hampir 2.000 wanita per hari ditangkap oleh polisi hijab, polisi syariah atau polisi moral ini karena tidak dianggap tidak sesuai dengan pemakaian, tidak sesuai dengan proper atau unproper hijab. Nah, kalau Anda lihat ini seperti ini, mereka memakai hijab tetap tapi warna-warni, ya, bagus, dan kelihatan rambutnya. Nah, ini tidak sesuai dengan syariah dan mereka diangkut, diamankan, diadili atau didenda dan sebagainya. Namun dalam prosesnya seringkali terdapat pemukulan-pemukulan dan juga pelecehan, angkut paksa dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya Jeez. You see that her head hit the van. They have her daughter in the car. This is the mother was trying to stop her. Anyways, Nah, ini sebenarnya yang memicu kemarahan wanita-wanita Iran yang sudah puluhan tahun, ya, sejak revolusi Iran tahun 1979 terjadi. Nah, kali ini tapi kita tidak akan membahas hanya permasalahan sejarah hijab di Iran, namun saya juga akan menyinggung sedikit apakah sebenarnya hijab itu menjadi pilihan by choice atau by force atau dipaksa. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita. Kita akan menengok sedikit dalil-dalil dari Islam sendiri atau Al-Quran, dan juga hadis, dan juga para scholar Islam, bagaimana mereka berpendapat tentang hijab. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat pemaparan dan beberapa video yang memang sangat mengganggu kemanusiaan, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan presentase saya, kita akan membahas basic of thought-nya atau dasar pemikiran yang saya dasarkan kepada 3 hal, yaitu mengenai hijab. Yang pertama adalah hijab is an extremely personal issue for women and I believe that. Jadi hijab adalah masalah yang sangat-sangat pribadi bagi wanita dan saya percaya itu. Sebagai akibatnya, wanita harus memiliki keputusan tertinggi dalam apa yang harus mereka kenakan, ya. Women should have the ultimate say. Keputusan tertinggi itu ada di pihak dan berhak hanya wanita yang memutuskan. Apakah mereka akan mengalami ketidaknyamanan, ya, inconvenience, atau kenyamanan yang timbul akibat menggunakan hijab, sehingga tidak ada yang berhak, siapapun itu, yang boleh memaksa untuk menggunakan atau tidak menggunakan hijab. Ini jelas, prinsipnya seperti itu. Kemudian, yang prinsip kedua, yaitu hijab should not be a symbol of physically obedience atau piety. Jadi, hijab tidak boleh menjadi simbol ketaatan atau ketakwaan fisik, ya, yang harus dipertontonkan. That must be shown to public, ya, atau ke masyarakat umum. Juga bukan sebagai simbol agama tertentu, ya. Ini jelas, posisi saya jelas, karena hijab tidak mewakili
ketaatan atau ketakwaan fisik, kesalehan fisik seseorang. Bisa saja orang berhijab tapi hatinya kotor. Bisa saja orang berhijab masih korupsi. Bisa saja orang berhijab masih berzina dan sebagainya, ya. Ketiga adalah C, standar naratif atau narasi standar tentang kewajiban berhijab, ya, adalah sebagai suatu kehormatan atau perlindungan bagi perempuan itu sendiri adalah suatu ketidakjujuran besar, ya. Saya anggap sebagai grave dishonesty, tidak jujur yang besar. Karena bagaimanapun, bagaimana suatu kehormatan atau perlindungan bagi perempuan yang memakai hijab kalau pada saat yang sama hak-hak dasar mereka, perempuan, dibedakan dari kaum laki-laki. Misalkan, perempuan tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Kalau Anda lihat di Taliban, Afghanistan, perempuan sangat dimarginalkan, tidak boleh sekolah, hanya menjadi budak dan di rumah. Ya, kemudian tidak bisa menyetir mobil di Arab Saudi. Sekarang sudah dihapus oleh MBS, Muhammad bin Salman, tapi wanita pada saat itu memang berpuluh-puluh tahun tidak boleh menyetir mobil, keluar sendiri juga harus ada pengawalan, kemudian tidak bisa menghadiri acara olahraga di stadium. Iran sampai sekarang juga masih menerapkan, hanya beberapa tahun terakhir kemarin ada beberapa pelonggaran, itu pun karena diancam oleh FIFA. Nah, tiga hal ini menjadi tolak ukur basic of thought atau dasar pemikiran saya sebelum kita melanjutkan ke persentase yang selanjutnya. Ya, kita masuk ke Iran. Iran pada tahun 1979, tepatnya 11 Februari 1979, menggulingkan penguasa yaitu Reza Pahlavi, ya, dan diganti dengan pemerintahan Republik Islam yang sekarang, ya. Dan hanya dalam 24 hari setelah revolusi 1979 dinyatakan menang dan konstitusi walaupun belum diadopsi, pemimpin revolusioner Iran Ayatollah Khomeini melarang masuknya perempuan tanpa hijab ke kantor-kantor pemerintah. Jadi semua dilarang kalau tidak menggunakan hijab dan itu wajib. Nah, wanita-wanita Iran pada saat itu menolak dan ribuan wanita di Teheran menunjukkan perlawanan mereka dengan demonstrasi selama 3 hari. Namun sayangnya demonstrasi tersebut tidak digubris, ya. Dan Anda bisa lihat di gambar ini, inilah foto asli, foto sejarah, adalah hari terakhir wanita-wanita Iran tidak berhijab berdemonstrasi selama 3 hari di Teheran, ya. Nah, kemudian pada tahun 1982 hijab Islam telah ditegakkan sepenuhnya karena dengan kerasnya peraturan wajib hijab tersebut, pemerintah Iran juga mendirikan semacam komite atau semacam polisi syariah, ya, semacam polisi moral seperti itu untuk menertibkan wanita-wanita yang tidak menggunakan hijab sampai sekarang, ya. Sementara hukum syariah Iran, ya, dan undang-undang Republik Islam itu terdapat perbedaan. Kalau undang-undang hukum syariah di Iran, ya, hukum syariah yang diterapkan itu perempuan di bawah 9 tahun dan orang-orang tua atau wanita lanjut usia tidak diwajibkan berhijab. Namun, menurut Undang-Undang Republik Islam, Iran memaksa semua anak perempuan di atas 7 tahun dan anak-anak perempuan usia muda harus wajib menggunakan hijab. Nah, sejak itulah perkawinan underage atau di bawah umur itu merebak, ya. Seperti data yang ditulis oleh penggiat sosial dari wanita-wanita Iran, 600.000 dan terus meningkat. Sejak saat itu, perkawinan underage di bawah umur Iran yang di bawah 9 tahun dan 13 tahun itu meningkat. Ya, Anda bisa lihat itu. Dan kemudian Iran juga mewajibkan, walaupun agama-agama non-Muslim tetap harus menggunakan hijab. Ya, misalkan ada orang Yahudi atau non-Muslim, misalkan Kristen yang tetap harus menggunakan hijab. Nah, kemudian Iran juga menerbitkan pasal 638 KUHP yang disahkan pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa perempuan yang berada di tempat umum dan jalan tanpa mengenakan hijab diancam dengan hukuman 10 hari sampai 2 bulan penjara atau denda 50.000 sampai 500.000 rial. Ya.
semacam itu. Nah, yang mengherankan, saya tidak tahyul bahwa Reza Pahlavi, ya Reza Pahlavi yang digulingkan oleh pemerintahan Republik Islam Iran sekarang itu berkuasa sejak 16 September 1941. Nah, kemudian digulingkan 11 Februari 1979. 16 September ya, itu hari yang sama ya, ketika Mahsa Amini ditangkap dan kemudian meninggal. Nah, ini apakah menjadi tahyul atau karma ya bagi penguasa Iran saat ini, saya tidak tahu, atau hanya kebetulan. Wow. All right, but it's not just how beautiful this is, because we have so many. It's the entire crowd cheering her, right? It's so the way she dances, and now so many other girls are copying her. I've seen some other videos, people doing the circle before burning their hijab, right? Wow. Wow. That's so. That makes me so happy. It's very, it's very touching, surprising, strong. It's actually even so surprising because people are saying that my religious grandma or mother is burning off their hijab. Like, we have women who went to Hajj, all right, and they're coming in solidarity and coming in the streets and burning and taking off their hijab. Here's one image of something similar, but like people are coming out, and people in Iran are like talking about this is different. Like, we used to have like young or liberal secular people coming out. We now have so many people coming out. We have even religious people coming and begging the regime to like cut it out because we're losing. We have religious people that want this regime to fall because they think that so many people in Iran are leaving Islam because of this regime, and they're saying, for the sake of Islam, we need to topple this government because they are destroying Islam. So the hijab for a lot of women in Iran, the hijab is not just Islam. The hijab is a symbol of the Islamic Republic of Iran. It's its signature. This is why women in Iran are leading the way when it comes to standing up against the Islamic Republic. Like, these protests are led by women. So What are they saying? Be sharaf, without honor. Oh. Wow, man, that makes me so proud. Ya, tadi sudah melihat ya beberapa video tentang pembakaran hijab ya di Iran yang terjadi. Wanita-wanita memimpin sebuah protes, demonstrasi, dan membakar hijab beramai-ramai dengan tepuk tangan yang luar biasa, riuh, dan itu juga ada laki-laki yang menyemangati untuk membakar hijab. Nah, ini fenomena yang sangat aneh yang terjadi di Iran, yang notabene-nya harusnya sangat ketat. Pria-prianya, laki-laki juga mendukung pemakaian hijab yang ketat, namun dengan adanya peristiwa, atau mungkin ini merupakan suatu akhir dari proses eskalasi. Jadi perempuan, wanita, dan laki-laki di Iran itu merasa tidak puas dengan rezim yang sekarang, baik secara ekonomi maupun secara kehidupan sosial, ditambah dengan
pemaksaan pemakaian hijab dan sebagainya. Nah, dengan pelaksanaan hukum syariah yang ketat sebenarnya justru menimbulkan banyak kemunafikan. Jadi saya pernah membaca satu buku yang mengatakan bahwa dengan penerapan syariah yang sangat ketat akan selalu diikuti dengan timbulnya kemunafikan dan kekerasan. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi di Iran. Dan ini ada sebuah laporan pada tahun 2012 November yang diterbitkan oleh Komite Perempuan Tahim Fahdat tentang kekerasan terhadap mahasiswi, menunjukkan peningkatan tindakan keras memaksa untuk menegakkan aturan berpakaian Islami, termasuk warna gelap, pakaian longgar, dan batasan riasan di kalangan mahasiswa. Jadi pakaiannya harus longgar, harus gelap, harus hijab yang berwarna-warni ditolak, dilarang, harus yang gelap. Ya, seperti ini gambarnya ya. Kemudian juga tidak boleh make up, memakai riasan atau kosmetik begitu ya. Namun apa yang terjadi walaupun di Iran sebenarnya dilarang kosmetik, Anda akan melihat faktanya bahwa kosmetik ternyata di Timur Tengah Iran menduduki peringkat kedua setelah Arab Saudi ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ini juga menekankan bahwa banyak kasus tidak tergambar di media, ditutup ya, karena siswa perempuan cenderung tidak berbicara di depan umum dalam menghadapi dinamika keluarga yang menindas. Nah, kemudian pada tanggal 11 Juli 2012, Abdul Reza Seif, seorang wakil budaya di Universitas Tehran, mengumumkan sejumlah mahasiswi dikeluarkan karena jilbab yang tidak pantas. Jadi, punishment-nya sudah sampai ke DO ya, drop out. Jadi memang dari tahun ke tahun punishment-nya meningkat, eskalasi ya, ada yang di drop out, ada yang tidak boleh berjualan ke orang yang tidak berhijab ya, kemudian dikucilkan, ada yang ini masuk rumah sakit, ini ada gambar ya, masuk rumah sakit kalau nggak berhijab nggak dilayani ya. Ini kan luar biasa ya, sangat rasis ya. Ini orang sakit sekarat gitu ya, kalau nggak pakai hijab, yang yang mengiringnya gitu atau yang mengantarnya nggak pakai hijab tidak boleh masuk di rumah sakit. Ini saya pikir sudah mulai keterlaluan ya, seperti itu. Ya, tadi saya sudah kemukakan bahwa penerapan hukum syariah law yang ketat pasti diikuti dengan kemunafikan dan kekerasan. Kekerasan kita sudah sedikit bahas di depan. Nah, sekarang kita lihat kemunafikan yang terjadi yang selalu mengikuti hukum syariah. Nah, kita lihat di Iran itu sebenarnya pemakaian kosmetik ya atau make up itu sudah dilarang sejak pemerintah Islam Republik Iran berdiri tahun 1979 ya, melarang wanita untuk berdandan ya. Nah, kenyataannya adalah ketika wanita-wanita Iran itu dianjurkan, dipaksa untuk berhijab ya, mereka memilih menggunakan hijab yang berwarna-warni ya, kemudian hijabnya kerudung tidak tertutup seperti yang disarankan oleh syariah Islam. Untuk hijab mereka lebih modis ya, rambutnya kelihatan, dan mereka berdandan cukup tebal, dan ternyata laki-laki Iran itu menyukai hal-hal seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di Iran pun pada tahun 2010 itu 2 miliar dolar per tahun itu dihabiskan untuk kosmetik. Ini 2010 ya. 2010 itu sekitar ya 12 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2010 juga 29% kosmetik, pasar kosmetik di Timur Tengah itu didominasi oleh Arab Saudi pertama dan Iran ya. Dan Anda lihat karena begitu impor tidak diperbolehkan oleh pemerintah Iran, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa sebagian besar produk kosmetik di Iran itu adalah ilegal ya, import secara ilegal. Kalau Anda lihat tahun 2010 itu 700 sampai 700 juta dolar sampai 1 miliar dolar produk kosmetik impor di Iran adalah ilegal. Kemudian produk-produk Cina menyumbang 30 sampai 40% produk ilegal yang masuk ke Iran. Ya. Kemudian rata-rata itu wanita Iran pada tahun 2010 menghabiskan 7 sampai 10 dolar per bulan untuk membeli produk kosmetik. Nah, kalau Anda lihat juga nih, ada gambar wanita Iran sedang berdandan, kemudian ada lukisan 3 wanita Iran sedang berdandan di kaca. Nah, ini sebenarnya
gambar ini adalah untuk para importir produk-produk kosmetik Iran. Nah, memang agak lucu dan unik ya. Kemudian kalau kita lihat lagi grafik tahun 2022, kosmetik Iran menyumbang atau import value-nya mencapai 305 miliar US dollar. Nah, Anda lihat ya. Jadi sangat luar biasa dan ini trennya terus menaik ya. Anda lihat trennya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke definisi hijab atau cadar. Sebenarnya busana Islami atau yang disebut hijab itu telah diperdebatkan selama bertahun-tahun ya. Beberapa ahli percaya bahwa itu ada untuk perlindungan dan privasi wanita. Wah, dilindungi gitulah ya. Sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah simbol degradasi, penurunan status wanita gitu kan. Ke dunia pribadi yang dimana mereka pasif dan tak terlihat. Jadi ditutup sehingga mereka kesannya dimarginalkan. Memang juga ada bukti bahwa mereka rata-rata yang sudah menggunakan kayak nikab, ya burka itu memang dimarginalkan. Bagaimana mereka bisa kerja di luar ya? Kalau sudah ketutup semua, mata juga nggak kelihatan seperti bungkus permen begitu, ya mereka juga tidak mungkin efektif untuk bekerja. Kalau Anda lihat wanita-wanita Afghanistan, nah seperti itu, mereka tidak mungkin bisa bekerja. Ya, mereka pasti akan dipaksa di rumah gitu ya. Nah, menurut Syafi'i dan Hambali, mazhab Syafi'i dan Hambali, seluruh tubuh wanita termasuk wajah, tangan dan kaki harus ditutup. Ya, ini yang dipakai di Taliban ini sepertinya ya. Sedangkan Maliki dan Hanafi memperbolehkan wanita untuk terbuka wajah dan tangan. Nah, ini 4 mazhab yang terkenal di kaum Sunni pun juga bersilang pendapat tidak sepakat dengan satu pendapat saja gitu ya. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwa cadar, sebenarnya istilah cadar ini definisinya luas. Memang kata cadar ini dari kata cador ya, yang memang mempunyai bentuk seperti ini kalau Anda lihat ya. Jadi cador ini seperti itu yang banyak dipakai di Iran ya. Anda lihat itu. Kemudian ada burka. Nah, burka ini banyak di Afghanistan, nggak kelihatan sama sekali. Nah, Anda bayangkan kalau wanita sudah seperti itu, ketutup semua gitu ya. Kalau malam-malam juga ini bikin orang takut ya. Apakah mereka bisa kerja? Apakah mereka bisa kerja di kantor? Apakah mereka bisa jadi sekretaris? Apakah mereka bisa jadi dokter? Nggak bisa kerja ya. Mereka tidak mungkin bisa kerja. Mereka pasti di rumah. Karena dengan busana yang tertutup seperti permen begini, ketutup semua, tidak mungkin mereka bisa bekerja, ya. Semua akan terganggu, pandangan terganggu, ya. Komunikasi terganggu, semuanya terganggu. Nah, intinya apa? Kalau Anda sudah menggunakan burka, Anda pasti tidak bisa kerja. Kemudian Anda kalau lihat nikab, ya, nikab. Ya, ini juga kelihatan hanya mata ya, seperti itu. Nah, yang paling umum di Indonesia dan di negara-negara lain adalah hijab dan khimar ya. Khimar dan hijab ini lebih masuk akal kalau saya lihat ya. Lebih masuk akal, bisa wanita-wanita bisa keluar memperlihatkan wajahnya dan tangannya dan masih bisa aktif bekerja. Nah, dari kelima jenis cadar ini, kalau saya boleh bilang dengan arti luas ya, kita bisa menilai gitu ya. Sebenarnya apa yang dimaui oleh beberapa ahli atau scholar-scholar Islam yang saling silang pendapat itu ya. Kita nanti akan membuka pendapat-pendapat dari scholar-scholar yang memang pendapatnya juga berbeda-beda dan memang sebenarnya itu pendapat tidak terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran pun tidak pernah secara rinci dan detail mengatur bagaimana hijab itu harus diterapkan. Apakah kelihatan matanya, apakah nggak kelihatan matanya, apakah kelihatan mukanya, itu juga tidak diatur secara detail. Nanti kita akan buktikan ya. Nah, saya akan memberi Anda tambahan ya yang sangat berguna. Ini terutama untuk yang kaum yang mengaku-ngaku bahwa hijab itu adalah budaya Islam. Nah, ini saya kira Anda harus banyak belajar tentang sejarah Timur Tengah ya. Kalau Anda baca bukunya Donald Herden ya, Phoenicians ya, Phoenicians itu istilahnya kayak kaum suku yang tinggal di ancient
Middle East, jadi Timur Tengah kuno lah gitu ya. Nah, dia ini seorang arkeologi, peneliti dan scholar ya. Nah, dia menemukan sebuah peti mati di Kartago pada abad keempat ya. Donald Hayden ini dalam bukunya Phoenicians. Nah, Phoenician ini sebenarnya suku-suku ini nanti kalau yang sekarang Phoenician modern itu ya mungkin seperti di Israel atau di wilayah Israel, Lebanon ya seperti itu ya. Kemudian di wilayah seperti Palestina, nah itulah ya Phoenicians. Nah, setelah memeriksa peti mati di Kartago abad keempat, Donald Hayden ini menggambarkan ketemu satu jasad gitu ya, yang menggunakan gaun seorang pendeta. Pendeta itu bukan pendeta Kristen ya, mungkin kayak pendeta agama lain ya, disebut juga pendeta ya. Dan dia menggunakan syal, kerudung di kepalanya ya. Kemudian dibalut peplos. Nah, peplos ini bahasa Yunani yaitu garment atau baju panjang yang dipilitkan gitu ya. Seperti gambar nih peplosnya. Kemudian dia juga memakai kerudung atau semacam hijab gitu. Ada gambar kepala elang yang menunjukkan itu ada pengaruh Mesir. Kemudian juga gayanya adalah Helenistik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya budaya menggunakan kerudung ini tidak hanya di Timur Tengah. Jadi sebenarnya itu juga sudah dibawa oleh Greek, bangsa Yunani ya, bangsa Yunani kuno ya. Kalau Anda baca bukunya sejarah Yunani, itu ada kuil dewa Apollo yang disebut Oracle of Delphi. Ya, ini ada gambarnya itu, yang kuil dewa Apollo yang ada di Delphi ya. Nah, itu lebih dari 1000 tahun sebelum Masehi ya, 1400 malah ya. Itu ada kuil begitu yang dalamnya ada untuk menyembah dewa Apollo. Kemudian ada satu orang yang dipilih sebagai imam atau dukun atau cenayang lah gitu, yang bisa menjadi bridging, menjembatani antara manusia dan dewa Apollo, dewa-dewa. Jadi dia kesurupan begitu, kemudian dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan atau yang dikeluhkan oleh warga Greek Yunani waktu itu ya, semacam itu, menjadi semacam kayak cenayang gitu ya. Nah, kalau Anda lihat namanya Pythia ya. Pythia ini dipilih kayak semacam imam gitu atau dukun yang dipilih, dan kalau Pythia ini meninggal atau digantikan dengan Pythia yang lain dengan cara diseleksi lah seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pakaian-pakaian Yunani kuno termasuk Pythia ini juga mereka menggunakan kudung dan hijab. Anda lihat nih, kalau kita lihat gambarnya nih ya. Anda lihat gambarnya ini. Nah, ini apa yang persis dengan hijab? Saya kira hampir 90% ya. Ya, seperti itu. Jadi, ini zaman Helenik loh. Helenisme. Apakah boleh saya katakan bahwa budaya hijab itu dipengaruhi oleh budaya Helenis? Bisa ya, bisa tidak. Seperti itu kan? Ya kan? Jadi, jangan pernah menganggap bahwa budaya hijab itu adalah benar-benar budaya Islam. Tidak. Budaya pagan penyembah berhala pun menggunakan kerudung, menggunakan semacam hijab. Ya, Anda lihat nih gambar lagi. Ini Pythia of Oracle yang dilukis oleh Michelangelo yang sekarang ada di Museum Vatikan. Anda lihat dia pakai hijab juga. Nah, ini kuil Apollo di Delphi yang sekarang sudah hancur, yang dihancurkan oleh Kaisar Theodosius I pada tahun 347 sampai 395 ya. Waktu itu Masehi ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya budaya hijab itu tidak didominasi oleh budaya Timur Tengah saja, tapi juga dari Yunani juga ada, dan negara-negara lain. Jadi tidak ada satu negara atau agama pun yang mengklaim bahwa budaya hijab, kerudung itu adalah dari Islam atau dari Kristen atau dari apapun. Karena memang itu adalah budaya manusia yang dimiliki oleh semua manusia pada waktu itu, berbagai agama, berbagai suku dan ras.
Sebelum saya masuk ke dalil-dalil dan juga pendapat scholar Islam, saya akan membahas sedikit buku karangan Fatema Mernissi. Beliau ini adalah seorang warga negara Maroko, feminist writer. Dia banyak menulis buku-buku tentang wanita dan Islam. Dia lahir tahun 1940, meninggal tahun 2015. Nationality-nya adalah warga negara Maroko. Ya, nah dia juga sering mendapatkan penghargaan jurnalistik. Kemudian buku yang terkenal yang dia tulis adalah Beyond the Veil, yaitu Male and Female Dynamic in Modern Muslim Society ya. Nah ini terkenal bukunya. Kemudian dia juga mengarang buku yang ada judulnya yang lain, yaitu Women and Islam, An Historical and Theological Inquiry. Nah ini sebenarnya juga banyak juga membahas tentang hijab, asal-usul hijab, sejarahnya dan sebagainya. Dalam bukunya Beyond the Veil itu dia mencantumkan bahwa Ibnu Battuta ya, Ibnu Battuta ini atau yang disebut namanya sebagai Muhammad bin Battuta ya, itu adalah seorang alim cendekiawan Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan ya. Dalam jangka waktu 30 tahun ya, Ibnu Battuta ini terkenal menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan banyak negeri non-muslim, termasuk Afrika Utara, ya, tanduk Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Nah, dalam sebuah bukunya, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa pada abad ke-14, beliau ini, Ibnu Battuta terkejut melihat bahwa pada waktu dia sampai di negara Turki, abad 14, yang waktu itu masih di bawah kekhalifahan Ottoman ya. Ingat ya, ini masih dalam under kekhalifahan Ottoman ya. Dia melihat bahwa banyak wanita di Turki pada masa pemerintahan Ottoman kekhalifahan tanpa hijab, terutama para wanita elit dan istri saudagar yang tidak menutupi wajah mereka dengan hijab. Nah, kalau Anda lihat baju-baju kebang nationality of Turki itu juga seperti ini ya, kalau Anda lihat baju-baju tradisional seperti itu ya. Nah, memang Turki sendiri pun juga memang dari sejak Kemal Atatürk juga menganjurkan atau tidak untuk menggunakan hijab di kantor-kantor pemerintah dan instalasi atau kantor-kantor umum ya. Dan Turki memang mengalami satu dilema ya, dan memang kalau kita lihat Turki sekarang justru pengguna hijab itu menurun walaupun sudah dihapus larangan hijab di kantor-kantor pemerintah, di militer dan di universitas, namun pengguna hijab pada waktu wanita-wanita tersebut keluar dari rumah itu menurun. Ini Anda bisa lihat di grafiknya. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Ini saya juga coba kita bisa cek ya. Memang kelihatan Turki ini dilematis. Waktu dia tidak boleh memakai hijab, banyak wanita ingin menggunakan hijab. Begitu pemerintah sudah tidak melarang penggunaan hijab, apalagi sejak kemenangan partai AKP, partainya itu ya, Erdogan, maka peminat hijab menurun. Nah, dan kalau ada yang memakai hijab pun, hijabnya warna-warni yang tidak sesuai dengan syariah. Anda lihat nih, wanita Turki yang menggunakan hijab sangat modis bajunya, sangat modern, dan ini tidak sesuai dengan hijab yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, saya masuk ke Islam Modern Scholar Say About Hijab. Ini sebenarnya agak aneh ya, kenapa justru penganjur-penganjur hijab yang menutupi seluruh wajah, seluruh sampai kelihatan tidak kelihatan sama sekali tadi seperti bungkus permen, burka segala macam itu, ternyata banyak scholar-scholar yang abad 20, abad 21 ya. Justru kalau saya lihat scholar-scholar kuno Islam tidak menganjurkan detail bagaimana hijab harus dilakukan ya. Tapi justru scholar-scholar modern abad 19, 20, 21 yang memang kebanyakan beraliran Salafi Wahabi, mereka menulis buku dan menjadi
semacam panutan bagi Islam modern sekarang. Nah, kalau Anda lihat satu tokoh ini Abdurrahman Doi, ya, saya kalau manggilnya si Doi lah gitu ya. Nah, ini juga dari India, hidup tahun 1933, meninggal tahun 1999. Nah, dia mengatakan dan diikuti, Doi ini cukup terkenal ya, dan terutama kalau Anda banyak membaca tentang syariah Islam, ini juga pernah dikutip bukunya oleh Dr. Sabir Ali. Nah, ini Doi ini mengatakan dalam bukunya mengenai hijab yang berbunyi, karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sifat, perangai, dan kehidupan sosial, maka jilbab lebih banyak diperlukan bagi perempuan daripada laki-laki, terutama dalam hal berpakaian. Oke. Kemudian dia mengatakan bahwa karena zaman modern sangat penuh dengan fitnah, perempuan harus menutupi wajah mereka karena bahkan wajah dapat menarik pandangan seksual dari laki-laki. Nah, ini pokoknya kalau wajahnya nggak ditutup itu bisa mengundang pandangan seksual dari laki-laki. Sebenarnya yang berpikiran kotor kan laki-laki ya. Kenapa yang menutup muka harus yang perempuan? Ini seperti itu. Tutup aja tuh matanya laki-laki kan selesai masalah kan. Nah, ini juga nanti ada hadisnya. Bagaimana hadis Nabi itu menyangkal ini. Jadi pada waktu itu nanti ada rombongan begitu ya, Nabi Muhammad dengan istrinya Sofia, kemudian Abu Talha kalau nggak salah. Abu Talha ini membantu Nabi Muhammad dan Sofia melakukan perjalanan sehabis melakukan perjalanan dari Mekah ya, kemudian tergelincir Muhammad dan Sofia, kemudian Sofia jatuh dari onta kalau nggak salah ya, di hadisnya ada itu sahih ya. Nah, kemudian si Abu Talha ini membantu mengangkat Sofia istri Muhammad ya, namun dengan cara dia menutup mukanya dengan jubahnya sendiri sehingga dia tidak melihat Sofia ya, pada waktu dia melihat dan menolong Sofia istri Muhammad. Nah, perbuatan Abu Talha ini kan bisa dicontoh sebenarnya. Bukan Sofianya yang istilahnya repot-repot menutup diri karena dia dalam kondisi jatuh, mungkin garment atau hijabnya mungkin berantakan atau terlepas, namun justru Abu Talhanya ini yang menutup mukanya supaya tidak melihat dengan jubahnya. Nah, ini kan bisa dibalik. Kalau si Doi ini mengatakan bahwa oke, wanita harus menutup mukanya supaya laki-laki nggak terangsang begitu ya. Nah, kenapa nggak muka laki-lakinya ditutup atau pakai kacamata kuda kan seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi juga ini namanya Ismail Memon Madani, India. Ini juga saya pikir ini scholar tahun 1940-an ya, termasuk abad 20-21 lah. Ya, dan kelihatannya Wahabi Salafi juga gitu ya. Nah, dia dalam bukunya Islamic Commandments of Hijab ya, by Ismail Memon Madani, dia menulis ketika seorang wanita harus keluar dari rumahnya karena kebutuhan ya. Misalkan ada kebutuhan keluar rumah gitu ya, dia diharuskan keluar dengan terbungkus kain panjang dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tidak memperlihatkan bagian tubuhnya. Jadi benar-benar dibungkus kayak permen ya. Itu kayak Taliban itu ya, burqa seperti itu. Nah, sebenarnya ini sama sealiran dengan si Doi tadi. Mungkin dia tidak baca hadis ya Abu Talha tadi itu ya, kelupaan ya. Jadi sebenarnya gampang disanggahnya. Ngikutin aja hadis Nabi Abu Talha. Kenapa susahnya gitu kan? Laki-laki yang ditutup matanya kan seperti itu. Beres. Nggak usah ceweknya yang harus nutup dari ujung kaki sampai ke ujung kepala seperti permen gitu ya. Saya kira ini nggak manusiawi. Nah, apa pendapat muslimah? Ya, banyak muslimah yang membaca bukunya Ismail Memon Madani ini dan berpendapat. Ya, ini salah satunya adalah dari Nadia. Nadia ini Anda lihat di layar itu, dibilang I'm Muslim woman. Ya, I bought this book in hopes of becoming more inspired to wear a headscarf. Jadi saya adalah seorang Muslim perempuan, ya, perempuan Muslim. Ya, saya membeli bukunya si Memon ini dengan harapan akan
menjadi untuk terinspirasi menggunakan kerudung atau hijab gitu ya. However, bagaimanapun setelah all this book did was disgust me ya, setelah dia baca, dia merasa buku itu menjijikkan bagi dia. Nah, ini jelas ya, wanita muslimah sendiri merasa terintimidasi dengan bukunya si Memon nih ya kan. Nah, kemudian this book tries to convince women to stay at home all the time. Jadi buku ini untuk menyuruh agar wanita itu stay home ya, tinggal di rumah selamanya, artinya nggak boleh keluar. Nah, ini kan sama tadi saya bilang, kalau Anda sudah memakai burka yang sudah nggak kelihatan apa-apa seperti permen begitu, Anda tidak punya capability untuk bekerja. Ya, Anda jalan apa bisa kesandung karena mata Anda ketutup. Ya, Anda tidak bisa komunikasi dengan baik dengan orang lain, tidak mungkin bisa bekerja dengan baik dengan orang lain, gitu kan? Seperti itu. Jadi mau nggak mau dengan memakai burka, Anda tuh sebenarnya sudah didoktrin untuk tidak keluar rumah. Artinya Anda sudah dipasung tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bekerja. Kan seperti itu, cuma caranya halus. Ya kan? Seperti itu. Nah, dia juga mengatakan bahwa the book is terrible. Buku ini sangat gila nih kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Terrible tuh nggak mutu lah gitu loh. Ya, I have read it for its utter stupidity. Jadi lebih dari kegoblokan lah gitulah seperti itu. Kemudian ini ada lagi pendapat dari Zahra ya. Ini Zahra juga seorang muslimah ya. Dia mengatakan apa? This is not even a book. Ini bahkan bukan sebuah buku gitu loh. Compilation of medieval nonsense. Nggak masuk akal gitu kan. Ya. I'm more than happy I did get rid of. Jadi saya lebih menyingkirkannya buku ini. Nah, ini coba deh, ini muslimah-muslimah yang ini saya kira muslimah-muslimah cerdas nih ya. Coba muslimah lain juga harus menyontoh Nadia dan Zahra ini ya. Kalau memang ajaran-ajaran Salafi Wahabi scholar abad 1920 itu nyeleneh, aneh-aneh seperti itu, tinggalkan gitu kan. Memang ini pembodohan yang masif, terstruktur dan sistematis ya. Seperti itu. Because it might be copyrighted. But look at this. This one also does the circle, because the circle apparently is now the way you burn your hijab. Everyone's saying their circle before they burn their hijab. That's so iconic, though. It's like a symbol of freedom. Yeah. Wow. It is really so iconic. It's like it has some very great symbolism in there. So this one is the one you have here on the cover, right? So I made this the thumbnail of the video. Yeah. They used to put the hijab on a stick, but now they put it on a stick and burn it. So that's the new thing. Here's another. Can you show that photo quickly? Again, like can you open that photo? Oh, here. Yeah. Okay. Yeah. So that's a line of a bunch of cars there in protest. The population is in protest, and she is on top of one. Her hijab on a stick, burning, and making a sign for victory, and people are applauding. That's amazing, man. Yeah. Okay, so let me get this one. Okay, more hijab burning. I like the hijab burning videos the most. So they're here to arrest her, right? And she's like, "You can't take me." Yeah. Police is like, "Come down." And the woman says, "I'm not coming down. I'm not coming down. I'm not coming down. I'm not coming." I said, "Yeah, come down." Don't you dare touch me. Don't you dare touch me. Don't touch me. Don't touch her.
Don't touch me. دارم Oh, میبرم. look, she went back up. I didn't know that. They're taking her. Hold on. چی شد؟ به من دست میزنی. Like, don't you touch من me. واسه روسری اینجا باید He said, I'm not standing here for my scarf. My hijab is fine. هستم. حجابم کامله. فقط به خاطر اینکه You know, just for this, we're just showing our hair. Look how she's standing up. She's pretty strong. Look at the, okay. So this video is really good because like all these men with all these guns and military gear and everything, and there's one girl, but look how defiant she is and stands in front of them. Look at her. God, like the balls on this one, Jesus! Like honestly, I'm not this brave. I don't know. This is crazy. I know this is that it really. I mean, you can talk as much as you want here, looking at this, but it's really standing there in front of authority in such a country with such authority, standing there so bravely, especially as a woman. Wow. Look at this one. Think about this. Think about really think about what's happening here. Women are arrested in brutal ways, beaten, and die because of their hair, because of the hijab, because of hair covering, because people can see her hair, and she might be like enticing and arousing the men, and showing her hair, her natural hair, might be, disrespectful and harmful to the Iranian government and its values. This is why, because of hair, people are being arrested, beaten, and apparently killed. And still, it is happening during the protest. It is still happening that because of hair, authorities come and want to arrest you and forcibly take you, beat you, and people finally stand up to such insanity. This is. So they had something around her neck that they're pulling her in. Oh, Gee, that's and they hit her head to the top of the van when they were pulling her in. And the lady was like holding her hair. It's like insane. The guy just pushes her, shoves her, regardless of what happens. And she's, with that push, she hits her head, and nobody cares. It's like... And they have all this Islamic morality, like religious stuff around their car. It just makes them like, and the thing is that they act like they're upholding morality. Like they genuinely think like they're the good guys. They're like, we're obviously making the world a more moral place by doing some stuff like this. It's insane. It's insane. Nah, kita masuk ke scholar yang lain. Saya menyebutnya ini Al-Maududi ya. Al-Maududi ini adalah seorang Wahabi Salafis ya. Dia aliran garis keras dia. Dia juga menafsirkan perintah hijab. Dia mengambil dari Quran 33 ayat 33 dan 33:53 ya. Dia tidak secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi katanya, tetapi mencakup semua wanita muslim ya. Dia menyimpulkan bahwa ayat 33:59 itu pakaian Islami wanita harus mencakup cadar dan sarung tangan. Dia mengklaim bahwa walaupun kerudung hijab tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah nih, Maududi yang seorang garis keras dan cukup terkenal, itu pun mengatakan bahwa tidak hijab, kerudung tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun dalam roh atau tafsir. Nah jelas ya. Jadi dalam Al-Quran pun menurut Maududi yang Salafi, Wahabi, yang garis keras, itu tidak secara eksplisit dijelaskan. Kemudian kalau Anda lihat Kaukab Siddiqi, ya, Kaukab Siddiqi ini juga menjadi staf profesor pengajar di Lincoln University kalau nggak salah ya. Ini juga menyebutkan, ini juga seorang Salafi juga, dia seorang garis keras juga. Kalau Anda lihat komen-komen dia di Facebooknya Kaukab Siddiqi ini, dia sangat antisemitik ya, anti-Israel dia. Kemudian dia menyebutkan lebih lanjut bahwa wanita Muslim dari zaman Nabi sampai 200 Hijriah, jadi setelah
600 sampai 700-an, 800 gitu ya, Masehi gitu ya, mengenakan penutup kepala yang tidak menutupi wajah mereka ya. Baru setelah 2 abad hijab kerudung dipakai secara teratur sebagai simbol status dalam masyarakat muslim. Ini Sidik ya, Kaukab Sidiki ini mengatakan begitu. Jadi dulu hijab itu dipakai sebagai simbol juga. Jadi simbol yang bukan budak. Jadi kalau Anda tidak budak ya, perempuan merdeka begitu, Anda menggunakan hijab. Tapi kalau Anda budak, Anda tidak menggunakan hijab. Nah, ini sebenarnya bukan masalah aurat saja, ini juga masalah budaya, masalah apa kayak semacam tradisi gitu ya. Kemudian juga kaum elit gitu ya menggunakan hijab. Ini jelas, mereka ini dua-duanya Salafi, Wahabi dan garis keras. Tapi mereka sendiri juga mengatakan bahwa seperti itu. Ya, selanjutnya saya masuk ke Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini juga terkenal. Ini kalau Muslim di Timur Tengah maupun di seluruh dunia tahu nih kalau Al-Albani ini ya. Nah, ini juga seorang Salafi dia ya. Dia seorang Islamic scholar, dia juga Salafi Wahabi. Dia mengutip kata-kata Al-Albani, si Wahiduddin Khan ini ya, dalam bukunya apa itu? Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitab wa Sunnah ya. Dia bilang bahwa menganjurkan si Al-Albani ini menganjurkan agar wajah wanita tidak perlu ditutup. Nah, lihat tuh ya. Ini seorang Wahabi Salafi loh, garis keras loh ya. Berdasarkan beberapa hadis dan ayat Al-Qur'an. Al-Albani juga mengatakan bahwa pakaian seorang wanita tidak boleh menjadi sumber daya tarik. Jadi makanya tidak boleh berwarna tadi ya. Harus hitam, pokoknya jelek. Pokoknya boseni lah gitu. Kalau nggak hitam ya pokoknya gelap, tidak berwarna-warni. Juga tidak boleh ketat. Nah, kalau Anda lihat sekarang Muslim pakai ketat, jeansnya ketat, walaupun pakai hijab tapi jeans sama bajunya ketat-ketat ya. Atau tembus pandang. Nah, ini tembus pandang juga nggak mungkin lah ya. Transparan ini nggak mungkin. Dia juga mengecualikan parfum, jadi dia nggak pakai parfum ya. Bau-bau sedikit nggak apa-apa. Dan meniru laki-laki dan orang-orang non-Muslim. Jadi dia istilahnya pokoknya jangan ngikutin orang kafir lah yang cara berpakaian. Padahal kalau dia pakai jeans juga dia ngikutin dia pakai celana jeans misalkan, itu juga mengikuti pakaian orang kafir kan, seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, kalau Anda lihat di surat Al-Ahzab ya 53, penafsiran hijab itu berbeda-beda antara scholar. Kalau Anda lihat di sini ada Ibnu Katsir ya, Ali Khan ya, menerjemahkan hijab itu sebagai screen atau tabir ya. Kemudian kalau Pickthall, Palmer menggunakan curtain. Curtain itu kayak apa ya? Kayak buat jendela itu loh. Jadi kayak semacam ya tabir gitulah, kayak gorden gitu ya. Kemudian kalau Anda dilihat di Quran surat Al-Fusilat juga sama. Kata hijabun itu Al-Fusilat 5 ya. Itu kata hijabun diartikan bermacam-macam seperti tabir. Kemudian Rothwell menerjemahkan hijabun di sini sebagai shelter. Shelter itu apa ya? Kayak penutup gitu, kayak roof gitu ya. Kemudian ada screen, tabir ya, gorden gitu-gitu ya. Kemudian Ibnu Katsir juga mentafsirkan sebagai screen. Ada yang kalau Palmer menggunakan kata selubung ya, kemudian Pickthall menggunakan kata penghalang atau barrier. Nah, ini kan sebenarnya tafsirnya beda-beda. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang menafsirkan bahwa hijab itu harus detail mata tertutup atau bagaimana, tidak ada. Ya, jelas. Nah, kemudian ada scholar yang bernama Qasim Amin ya. Qasim Amin ini orang Mesir tahun 1863 ya. Dia meninggal 1908 di Kairo. Nah, ini dia seorang ahli hukum ya, ahli hukum Mesir, kemudian dia seorang Islamic modernis dan juga salah satu pendiri gerakan nasional Mesir. Dan dia cukup terkenal di Cairo University ya. Jadi kalau Anda yang pernah belajar di Cairo University pasti tahu si Qasim Amin ini. Dan pada tahun 1899 dia menulis buku yang berjudul The Emancipation of Women. Jadi emansipasi wanita. Dia menyerukan interpretasi ulang hukum Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian, poligami, dan pemakaian cadar atau cador. Jadi dia menghimbau itu ditafsir ulang deh. Itu loh Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian, poligami, pemakaian cadar atau hijab atau cador.
Dia berpendapat bahwa banyak praktik yang ada dalam masyarakat Muslim bertentangan dengan perintah Al-Quran. Dia malah bilang bahwa banyak praktek yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, dan berasal dari kebiasaan orang-orang yang menjadi Muslim di berbagai wilayah. Dia menuduh bahwa hijab adalah alasan sebenarnya sebuah kebodohan, tahyul, obesitas. Nah, obesitas ini kayaknya bener ya, karena kalau orang yang pakai syar'i itu ya, dia gendut-gendut gitu ya, semakin baju Anda longgar, semakin Anda tidak memikirkan diet. Kalau Anda agak ketat gitu, Anda, wah ini kok perut saya sudah kenceng, kayaknya nggak bisa nafas. Tapi kalau semakin longgar, semakin menggendut pun Anda tidak berasa. Ini benar kayaknya ya. Kemudian anemia dan penuaan dini pada wanita muslim. Ini ada di bukunya Stowasser ya, 1994, halaman 127. Jadi tahun 1900-an pun seorang scholar Islam, Qasim Amin, sudah menyerukan agar tafsir ulang hukum Al-Quran yang menyangkut masalah hukum perceraian, poligami, dan pemakaian hijab atau cadar. Ya, jelas. Nah, saya lanjut ke Syed Mutawali Adas ya. Ini juga penulis hijab or nikab, bukunya Anda lihat nih ya. Cukup terkenal juga, An Islamic Critique of the Face Veil ya, bukunya Anda lihat ini. Percaya bahwa sistem purdah ya atau tabir hijab tidak Islami ya, dan menyebutkan sebagai kebiasaan orang Arab murni non agama ya. Dia percaya bahwa wanita di awal Islam tidak sepenuhnya dikurung di rumah mereka karena mereka keluar selama masa kebutuhan ekonomi, sosial, dan agama. Ya, kalau Anda lihat istri Muhammad sendiri, Khadijah itu kan seorang pedagang yang sukses ya. Bagaimana kalau seorang pedagang itu dikurung di rumahnya, terus pakai hijab, kelihatan matanya, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi saya kira Syed Mutawali Adas ini juga ada benarnya. Kemudian dia juga mendefinisikan 4 poin dasar tentang hijab. Ya, yang pertama adalah wanita di Arab pra-Islam dilecehkan dan banyak dilecehkan lah di jalan-jalan seperti itu ya. Mungkin kondisi waktu itu kan kondisi jahiliyah mungkin ya. Jadi memang kehidupan di jalan itu sangat keras dan sangat barbar. Makanya wanita harus dikawal, kalau keluar dikawal laki-laki supaya mereka aman. Kalau sekarang misalkan ada berjalan-jalan di London atau di Jepang gitu ya nggak perlu, atau di negara-negara yang aman saya kira nggak perlu ya. Kemudian B, wanita tidak menutup diri mereka secara memadai. Zaman dulu mungkin karena miskin, mungkin karena kurang bahan segala macam ya, semacam itu. Kemudian C, kondisi ini berlaku selama hari awal Islam ya. Kemudian D, Islam memerintahkan wanita untuk mengenakan pakaian di atas agar tidak dilecehkan dan dikenali. Nah, ini benar. Memang pada waktu itu memang ada status bahwa kalau yang pakai hijab itu adalah perempuan-perempuan merdeka, kalau yang tidak pakai hijab adalah perempuan budak ya. Nah, si Syed Ardas ini juga mengkombinasikan komentar dari At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, dan jalan lainnya. Walaupun masing-masing mengungkapkan pandangan yang bertentangan, silang pendapatnya, namun Adas menunjukkan bahwa para mufasirun ya umumnya sepakat untuk membuka wajah dan tangan. Jadi wajah dan tangan itu dibuka aja lah, nggak usah ditutup karena udah nggak bisa kerja itu, kan seperti itu. Ya, terakhir adalah penutup ya. Saya pikir bahwa saya akan mengutip dari 3 penulis, satu dari Mernisi Fatema, kemudian saya juga mengutip salah satu pendapat dari Mona El-Tahawi ya, Mona El-Tahawi, dan juga Fania R. Dan juga saya akan berikan penutup sehubungan dengan kejadian meninggalnya seorang gadis muda berumur 22 tahun di Iran yang menjadi semangat sekarang pergolakan anti hijab dan juga berusaha untuk mengganti rezim yang sedang berkuasa sekarang ya. Nah, sebenarnya hijab sendiri yang ditentang anti hijab itu bukan menyerang Islam atau menyerang syariah, namun hijab sendiri di Iran itu semacam kayak dikaitkan dengan lambang dari rezim ya, sehingga dengan membakar hijab itu mereka membakar tekanan-tekanan, membakar batasan-batasan, sehingga mereka ingin merdeka ya,
baik secara politis ya, secara ekonomi maupun secara sosial begitu ya. Jadi mereka menunjukkan semacam kejengahan atau kemuakan terhadap kondisi sosial ekonomi dan juga tindakan-tindakan yang represif, tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, tindakan-tindakan yang menyakiti banyak rakyat Iran ya, semacam itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kembali ke masalah hijab ya, bahwa hanya jika pria muslim menjadi lebih bebas dalam pandangan mereka, ini kata Mernisi Fatema ya, peran wanita akan berubah. Jadi pandangan muslim laki-laki ini kan kalau Anda lihat scholar tadi ya, banyak sekali berbeda, banyak sekali tidak jelas, walaupun di Quran sendiri tidak mengatur secara detail ya. Tapi scholar-scholar itu banyak komentar dan anehnya yang diikutin adalah scholar-scholar para ustadz-ustadz yang aliran garis keras yang abad 19, 20, 21. Nah ini memang menjadi fenomena yang menyedihkan sih, memprihatinkan ya. Kemudian Mernisi mendorong perempuan untuk mempercepat proses ini melalui dorongan setiap saat untuk kesetaraan wanita, kesetaraan gender ya. Nah, jadi wanita-wanita muslimah juga harus mendorong agar pria-pria muslim itu lebih menjadi pandangannya lebih luas, lebih berpandangan lebih moderat dan lebih maju seperti itu. Nah, kalau kita lihat pendapatnya Mona El-Tahawi yang kalau dalam bukunya itu ada berjudul Head, Scarf, and Hymens. Kemudian dia bilang, Why the Middle East Need a Sexual Revolution. Ini bukunya bagus, Anda harus beli. Saya juga sudah baca, cukup bagus ya. Dia juga menyerang masalah nikab, bahwa nikab itu mewakili sebuah ideologi yang tidak mewakili hak perempuan muslim untuk melakukan apapun. Ya tadi saya bilang, kalau Anda sudah dikurung, sudah tidak bisa lihat dengan bagus, tidak bisa dengar dengan baik, gimana Anda mau kerja? Kalau Anda menutupi wajah, pada wajah itu kan alat komunikasi kita dengan pihak pihak lain gitu kan. Itu kan alat sosial, artinya kalau Anda bekerja pun ya Anda harus ngomong lihat wajah ya kan. Anda harus berbicara jelas, kelihatan gitu ya. Kalau ketutup semua kan jadi tidak efektif dalam bekerja kan, seperti itu. Makanya dia juga mengatakan bahwa nikab secara berbahaya menyamakan kesalehan dengan hilangnya atau tidak dianggapnya perempuan. Itu benar saya pikir ya, sangat-sangat benar. Kemudian dari Fania R juga mengatakan bahwa karena Islam akan lebih baik jika kita mengajarkan pria dan wanita muda muslim ini ya untuk menghormati diri mereka sendiri dan satu sama lain. Saya pikir begini ya, ini juga bagus sekali. Kalau memang lelaki muslim ini susah menahan nafsu mereka gitu ya, ya udah tutup mata aja, pakai kacamata hitam atau kacamata kuda seperti di hadis Nabi tadi ya, Abu Talha itu ya. Dia menolong Safiyah karena dia nggak mau lihat Safiyah, dia menutupi wajahnya, matanya dengan jubahnya. Kenapa harus wanitanya yang jadi korban harus menutupi, sedangkan lakinya bebas-bebas melotot berkeliaran tanpa tutup seperti itu ya. Kalau memang yang menjadi masalah pokok pikiran, ya fiktornya, pikiran kotornya adalah laki, saya kira wanita tidak boleh dikorbankan. Jadi jelas pesan saya adalah saya tidak menentang hijab, saya dalam hal ini adalah menentang pemaksaan hijab. Ya, apapun bentuknya itu hak wanita. Ya, wanita mempunyai ultimate say, artinya dia mempunyai kemerdekaan tertinggi untuk menentukan apakah dia menggunakan hijab atau tidak. Ya, hijab sekali lagi bukan merupakan sebuah bentuk semacam kayak tanda kesalehan atau tanda bahwa ini sebagai muslimah yang taat. Belum tentu. Banyak orang yang berhijab masih berkorupsi, banyak orang berhijab masih berzina, dan sebagainya. Jadi bagi saya, hijab adalah sangat personal dan hanya wanitalah yang berhak menentukan apakah dia mau menggunakan hijab atau tidak. Kemudian kalau kita last but not least, saya akan mengutip sedikit ya dari Al-Quran, yaitu di surat Al-A'raf ayat 26, Anda lihat di situ ya. Dan itu disebut sebagai pakaian takwa. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
dan pakaian takwa itulah yang baik. Nah, sebenarnya sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Nah, kalau kita lihat apa itu pakaian takwa ya? Pakaian takwa itu kalau menurut tafsirnya Al-Jalalain ya, itu disebutkan bahwa pakaian takwa ya, ini tertulis ya dan pakaian takwa ya ini amal saleh dan akhlak yang baik. Jadi pakaian yang paling baik adalah amal saleh dan akhlak yang baik ya, bukan fisik ya, bukan Anda mondar-mandir di sana kemari pakai hitam-hitam nggak kelihatan matanya gitu ya. Tapi justru pakaian yang terbaik adalah pakaian yang amal saleh dan akhlak yang baik. Ini Al-Quran loh ya, bukan hadis loh ya. Anda seharusnya lebih menghormati ayat Al-Quran ya, menganggap ayat Al-Quran lebih tinggi derajatnya dibanding dengan hadis-hadis ya, semacam itu. Sebagai penutup, hari ini tanggal 28 September ya, di Iran masih terjadi beberapa demonstrasi dan memang banyak menimbulkan korban ya, korban jiwa. Dan kalau kita lihat di France 24, Iran protes crackdown, sudah ada 75 yang meninggal dan 1.200 ditangkap. Nah, ini saya harapkan cepat berakhir, tidak ada korban lagi, dan saya mendoakan seluruh kepada rakyat Iran agar cepat melewati hari-hari yang suram ini. Apapun yang Anda putuskan dengan demokrasi, dengan kepala yang dingin, sehingga memang negara akan terselamatkan, dan terutama bagi para wanita Iran tidak menderita lagi seperti yang tahun-tahun kemarin, ya, tidak merasa ketakutan lagi, ya, dan wanita Iran bisa lebih merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Tetap belajar, sampai bertemu pada persentase yang selanjutnya.